Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 yang akan memberikan sedikit informasi mengenai sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan internasional yang berpengaruh. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Vina selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Aufi Aulia, Naswa Berliana Rosikah, dan Zahra Putri Kuswardani. Kami adalah mahasiswi Universitas Negeri Jakarta dengan program studi Pendidikan Bahasa Prancis 2023. Dan berikut adalah informasi mengenai sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan internasional yang berpengaruh. Subtema dari topik pembahasan ini ada 7, yaitu Sejarah Pendidikan Internasional, Sejarah dan Pemikiran Robert M. Gagne, Sejarah dan Pemikiran John Dewey, Sejarah dan Pemikiran Lev Vygotsky, Sejarah dan Pemikiran Jack Mezirow, dan selanjutnya dijelaskan bahwa pendidikan telah ada sejak zaman dahulu, dimulai dari zaman realisme, nasionalisme, rasionalisme, liberalisme, dan yang lainnya. Dengan beberapa contoh tokoh terkenal seperti Robert M. Gagne yang terkenal akan teori Gagne 9 Event of Instruction yang menjadi panduan bagi para pengajar, kemudian John Dewey yang menyatakan bahwa pendidikan harus berpusat pada pengalaman yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan bukan hanya terpaku pada pembelajaran pasif, dan terkenal dengan konsep utamanya yaitu learning by doing. Kemudian ada Lev Vygotsky, seorang tokoh yang merumuskan teori sosiokultural dalam perkembangan kognitif anak, mengedepankan pemahaman tentang bagaimana anak bermain, berbicara, dan berinteraksi, serta menggali hubungan antara pemikiran dan bahasa. Kemudian ada Jack Mezirow, juga dikenal karena mengembangkan teori transformasi dalam pendidikan pada tahun 1970-an. Teorinya menyimpulkan bahwa kesadaran kritis seorang merupakan hasil dari pengalaman belajar. Pendidikan telah menjadi bagian integral dalam sejarah manusia. Sejak zaman dahulu, diharapkan menjadi landasan untuk terus mengembangkan metode-metode pendidikan yang efektif, interaktif, dan kreatif bagi para pengajar, sehingga mereka dapat mengajar dengan efisien dan berdaya cipta. Yang pertama yaitu sejarah pendidikan internasional. Sejarah pendidikan internasional terbagi menjadi beberapa zaman, mulai dari zaman realisme, rasionalisme, naturalisme, developmentalisme, nasionalisme, liberalisme, positivisme, individualisme, serta sosialisme. Sejarah pendidikan internasional atau zaman realisme. Realisme menghendaki pikiran yang praktis. Menurut aliran ini, pengetahuan yang benar diperoleh tidak hanya melalui penginderaan semesta, tetapi juga melalui persepsi penginderaan. Pendidikan pada zaman realisme ini yang menjadi tokohnya adalah Francis Bacon dan Johann Amos Comenius. Prinsip yang dikembangkan dari zaman realisme ada 7. Yang pertama, pendidikan lebih dihargai daripada pengajaran. Yang kedua, pendidikan harus menekankan aktivitas sendiri. Yang ketiga, penanaman pengertian lebih penting daripada hafalan. Yang keempat, pelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak. Yang kelima, pelajaran harus diberikan satu persatu dari yang paling mudah. Yang keenam, pengetahuan diperoleh dari metode berpikir induktif, dan anak-anak harus belajar dari realita alam. Yang ketujuh, pendidikan bersifat demokratis dan semua anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Untuk zaman selanjutnya yaitu zaman rasionalisme pada sejarah pendidikan internasional. Aliran rasionalisme ini memberikan kekuasaan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Tokoh pendidikan pada zaman ini, pada abad ke-18 adalah John Locke. Teorinya yang terkenal adalah Leon Tabula Rasa, yaitu mendidik seperti menulis di atas kertas putih dan dengan kebebasan dan kekuatan akal yang dimilikinya. Manusia digunakan untuk membentuk pengetahuan sendiri. Teori yang membebaskan jiwa manusia ini bisa mengarah kepada hal-hal yang negatif seperti intelektualisme, individualisme, dan juga materialisme. Selanjutnya yaitu zaman naturalisme.
Zaman naturalisme adalah merupakan reaksi terhadap aliran rasionalisme pada abad ke-18. Muncullah aliran naturalisme dengan tokohnya J.J. Rousseau. Aliran ini menentang kehidupan yang tidak wajar sebagai akibat dari rasionalisme, seperti korupsi, gaya hidup yang dibuat-buat, dan juga sebagainya. Naturalisme menginginkan keseimbangan antara kekuatan rasio dengan hati dan alamlah yang menjadi guru. Sehingga pendidikan dilaksanakan secara alamiah atau biasa disebut pendidikan alam. Selanjutnya yaitu zaman developmentalisme. Zaman ini berkembang pada abad ke-19. Aliran ini memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan jiwa, sehingga aliran ini sering disebut sebagai gerakan psikologis dalam pendidikan. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Pestalozzi, Johann Friedrich Herbert, Friedrich Wilhelm Froebel, dan Stanley Hall. Dan konsep yang dikembangkan dalam zaman developmentalisme ini ada 4. Yang pertama, mengaktualisasi semua potensi anak, membentuk watak dan kepribadian yang harmonis, serta meningkatkan derajat sosial manusia. Yang kedua, pengembangan ini dilakukan sejalan dengan tingkat-tingkat perkembangan anak. Yang ketiga, pendidikan adalah pengembangan pembawaan atau nature yang disertai asuhan yang baik. Dan yang terakhir, pengembangan pendidikan mengutamakan perbaikan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan universal. Dan zaman yang terakhir yaitu zaman nasionalisme. Zaman ini muncul pada abad ke-19 sebagai upaya membentuk patriot-patriot bangsa dan mempertahankan bangsa dari kaum imperialis. Tokoh-tokohnya adalah Le Chatelain dari Prancis, Fish dari Jerman, dan Jefferson dari Amerika Serikat. Akibat negatif dari pendidikan ini adalah munculnya chauvinisme. Konsep yang diusung dari zaman ini ada 2, yaitu menjaga, memperkuat, dan mempertinggi kedudukan negara, dan yang kedua yaitu mengutamakan pendidikan sekuler seperti jasmani dan juga kejuruan. Dan materi pembelajarannya ada 5. Yang pertama, bahasa dan kesusastraan nasional. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, lagu-lagu kebangsaan. Yang keempat, sejarah dan geografi negara. Dan yang terakhir yaitu pendidikan jasmani. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah pendidikan internasional di zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme. Zaman ini lahir pada abad ke-19. Liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan, penguasa atau pemerintahan yang dipelopori dalam bidang ekonomi oleh Adam Smith, dan siapa yang banyak berpengetahuan dialah yang berkuasa, yang kemudian mengarah pada individualisme. Sedangkan positivisme percaya kebenaran yang dapat diamati oleh panca indera sehingga kepercayaan terhadap agama semakin kuat. Tokoh aliran positivisme adalah Auguste Comte. Kemudian dilanjut dengan sejarah pendidikan internasional di zaman sosialisme. Aliran sosialisme ini dalam pendidikan muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dampak liberalisme, positivisme, dan individualisme. Tokoh-tokohnya adalah Paul Northrop, George Curzon Taylor, dan John Dewey. Menurut aliran ini, masyarakat memiliki arti yang lebih penting daripada individu. Ibarat atom, individu tidak ada artinya bila tidak berwujud benda. Oleh karena itu, pendidikan harus diabadikan untuk tujuan-tujuan sosial. Selanjutnya, mengulik tentang sejarah pendidikan dari Robert M. Gagne. Robert Emil Gagne mengemukakan teori yang termasuk ke dalam psikologi tingkah laku atau psikologi stimulus respon. Salah satu teori yang dikenal sebagai Gagne's 9 Event of Instruction. Model ini merupakan panduan bagi para pengajar untuk merancang dan menyampaikan pembelajaran yang efektif. Menurut Gagne, pembelajaran berkontribusi pada adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses berpikir yang terorganisir secara logis. Oleh karena itu, perkembangan perilaku manusia merupakan hasil dari akumulasi efek pembelajaran. Ucap Gagne pada tahun 1968. Ada pula 9 prinsip pembelajaran Gagne. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, menyatakan objektif pembelajaran. Yang ketiga, merangsang proses mengingat semula akan pembelajaran sebelumnya. Dan yang keempat, menyajikan informasi. Dan kelima, memberikan bimbingan. Keenam, mendapatkan kinerja melalui latihan. Ketujuh, memberikan umpan balik. Kedelapan, menilai kinerja. Dan yang kesembilan, meningkatkan retensi dan transfer pembelajaran. Lalu, apa saja 5 macam hasil belajar kategori kapabilitas Gagne? Menurut teori belajar Gagne, kemampuan belajar seseorang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berperan dalam proses pembelajaran. Robert Gagne mengembangkan teori pembelajaran hierarkis yang dikenal dengan condition of learning atau kondisi pembelajaran. Menurut Gagne, terdapat 5 domain pembelajaran yang berbeda, yaitu kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, dan yang kelima adalah sikap. Selanjutnya ada sejarah pendidikan dari tokoh John Dewey.
Dewey mengajukan gagasan bahwa pendidikan harus berpusat pada pengalaman yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, bukan hanya pada pengetahuan yang diberikan secara pasif. Dia percaya bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat di mana siswa belajar untuk belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Salah satu konsep utama Dewey adalah learning by doing, atau belajar dengan berbuat. Dia menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran, di mana siswa belajar melalui tindakan nyata, eksperimen, dan interaksi dengan lingkungan mereka. Dan menurut Dewey, pemikiran dapat dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, pemikiran dalam situasi yang membingungkan dan tidak jelas. Dan yang kedua, pemikiran dalam situasi yang jelas di mana masalah-masalah telah terpecahkan. Baginya, aktivitas berpikir selalu merupakan sarana untuk memecahkan masalah. Dewey mengembangkan teori instrumentalisme sebagai usaha untuk merumuskan konsep-konsep dan kesimpulan dari pengalaman. Pendekatan ini mengeksplorasi cara pikiran pembuat keputusan berdasarkan pengalaman, terutama terkait dengan konsekuensi di masa depan. Sejarah pendidikan dari tokoh John Dewey. Teori instrumentalisme. 1. Pengetahuan haruslah memiliki nilai instrumen yang bermanfaat bagi kehidupan praktis dan relevan bagi kehidupan sehari-hari. 2. Pikiran berfungsi dalam membuat keputusan berdasarkan pengalaman yang dimiliki, terutama terkait dengan konsekuensi di masa depan. Aliran pemikiran pragmatisme. 1. Pengetahuan haruslah praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta proses belajar haruslah aktif dan berorientasi pada tindakan. 2. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota yang aktif dan berkontribusi dalam masyarakat. Sejarah pendidikan dari tokoh Lev Vygotsky. Lev Vygotsky mengembangkan teori sosial kultural dalam studinya tentang perkembangan kognitif anak. Teori ini meliputi pemahaman terhadap bagaimana anak-anak bermain, berbicara, dan berinteraksi dalam konteks sosial mereka. Selain itu, Vygotsky juga meneliti hubungan yang kompleks antara pikiran dan bahasa dalam proses perkembangan anak. Aplikasi teori Vygotsky di pendidikan didasarkan 3 konsep utama. Pertama, hubungan antara bahasa dan perkembangan kognitif anak. 2. Konsep internalisasi. 3. Zona perkembangan prokmial. Sejarah pendidikan dari tokoh Jack Mezirow. Mezirow mengembangkan teori transformasi dalam pendidikan yang pertama kali muncul pada tahun 1970-an. Teori ini dikembangkan berdasarkan penelitian Mezirow terhadap sekelompok wanita yang kembali ke sekolah setelah absen dalam waktu yang cukup lama. Penelitian ini difokuskan kepada perubahan peran dan konsep diri para wanita tersebut sebagai hasil dari proses pembelajaran. Hasil studi menunjukkan bahwa terjadi perubahan asumsi dan pola pikir para wanita tersebut seiring dengan berkembangnya kesadaran kritis mereka sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran. 10 fase pembelajaran transformasi menurut Jack Mezirow. 1. Mengalami disorientasi atau dilema. 2. Menguji perasaan bersalah atau malu oleh diri sendiri. 3. Menguji asumsi-asumsi secara kritis. 4. Pengakuan bahwa ketidakpuasan seseorang dan proses transformasi adalah hal yang sama. 5. Eksplorasi pilihan, peran, hubungan, dan tindakan baru. 6. Merencanakan suatu tindakan. 7. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan rencana seseorang. 8. Mencoba peran baru. 9. Membangun kompetensi dan kepercayaan diri dalam peran hubungan baru. 10. Integrasi kembali dalam kehidupan seseorang berdasarkan kondisi yang ditentukan. Sintesa dari tokoh-tokoh pendidikan internasional. Pendidikan menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah bangsa di dunia. Hal ini dikarenakan pendidikan sangat berkaitan dengan kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa. Bangsa yang maju dan sejahtera tak lepas dari adil masyarakatnya yang berhasil mengoptimalkan potensi di dalam diri mereka. Bisa dikatakan sebagai masyarakat terdidik. Oleh karena itulah, bangsa yang berhasil maju dan sejahtera adalah bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang cerdas. Semua itu dapat dilihat dari mutu pendidikan yang diterapkan di negara tersebut. Sistem pendidikan yang terus berkembang tiap tahunnya. Perkembangan yang terjadi bukan tanpa sebab. Tujuannya yaitu agar manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan terbarukan. Studi kasus 1 mengidentifikasi teori Robert M. Gagne dalam pembelajaran di kelas oleh Zara Putri Keswardani. Studi kasus 1 latar belakang. Latar belakang metode pembelajaran role playing teori Robert Mills Gagne, yakni
yakni menekankan bahwa langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui oleh peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks metode pembelajaran role-playing, prinsip-prinsip Gagne dapat membantu dalam merancang dan melaksanakan metode role-playing yang efektif. Menurut Gagne, langkah pertama dalam proses pembelajaran adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas. Dalam role-playing, fasilitator harus menerapkan tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui aktivitas role-playing tersebut, seperti pengembangan keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, atau pemecahan masalah. Studi kasus selanjutnya yaitu studi kasus yang mengidentifikasi teori John Dewey yang berjudul Implementasi Teori Learning by Doing John Dewey dalam Pendidikan Vokasi. Latar belakang dari studi kasus ini, di dalam bidang pendidikan, John Dewey menganjurkan teori dan metode learning by doing atau biasa kita sebut sebagai belajar sambil melakukan. Dalam teori dan metodenya ini, ia berpendapat bahwa untuk mempelajari sesuatu tidak perlu orang terlalu banyak mempelajari itu. Dalam melakukan apa yang hendak dipelajari itu, dengan sendirinya ia akan menguasai gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang tepat, sehingga ia bisa menguasai hal yang dipelajari itu dengan sempurna. Menurutnya, seseorang itu tidak perlu diajari macam-macam teori, tetapi cukup ia langsung praktik lapangan saja. Kemudian studi kasus ketiga yaitu mengidentifikasi teori Vygotsky. Latar belakangnya, Vygotsky berpendapat bahwa intelektual berkembang saat individu menghadapi ide-ide baru dan sulit mengaitkan ide tersebut dengan apa yang mereka ketahui. Perkembangan intelektual dapat diperkaya dengan berinteraksi dengan orang lain, dan juga perkembangan intelektual dibantu oleh peran guru sebagai pembantu dan mediator pembelajaran. Menurut Vygotsky, alat berpikir dapat membantu memecahkan masalah, memudahkan melakukan atau tindakan, memperluas kemampuan, dan melakukan sesuatu sesuai kapasitas alaminya. Baik, selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, sejarah pendidikan internasional berkembang dengan baik dari masa ke masa, mulai dari zaman realisme, rasionalisme, naturalisme, developmentalisme, liberalisme, dan lain sebagainya. Yang dimana setiap zamannya melahirkan tokoh-tokoh yang mencetuskan berbagai pemikirannya dan melahirkan teori pembelajaran yang bermanfaat. Lalu kesimpulan yang kedua, salah satu teori yang ada dalam sejarah pendidikan yaitu teori yang dikemukakan oleh Robert M. Gagne yang termasuk dalam psikologi tingkah laku atau stimulus respon, dan salah satu teorinya yang terkenal yaitu 9 Event of Instruction yang berisi 9 panduan untuk pengajar. Kesimpulan yang ketiga, ada pula gagasan dari Dewey yang menyatakan pendidikan yang berpusat pada pengalaman yang relevan dan terjadi pada kehidupan sehari-hari peserta didik dan tidak terpaku pada pengetahuan yang diberikan secara pasif. Dan kesimpulan yang keempat, kesimpulan dari teori sosiokultural Vygotsky adalah bahwa perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial mereka. Vygotsky menekankan pentingnya permainan, komunikasi, dan interaksi sosial dalam proses ini, serta hubungan yang rumit antara pikiran dan bahasa. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu teori transformasi Meziro menunjukkan bahwa pembelajaran dapat mengubah cara seseorang memahami diri dan dunia sekitarnya. Studi pada wanita yang kembali ke sekolah menunjukkan perubahan signifikan dalam asumsi, pola pikir, dan konsep diri mereka. Proses pembelajaran mengakibatkan refleksi yang kritis, meragukan asumsi sebelumnya, dan juga mengembangkan kesadaran baru. Ini menekankan peran yang penting pembelajaran dalam mengubah pemikiran, asumsi, dan identitas individu. Dan sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila ada salah pengucapan dan sebagainya. Terima kasih dan sampai jumpa.